Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melati Eka Putri dari Prodi Manajemen. Di sini saya ingin mempresentasikan UTS pengantar akuntansi dengan materi siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah serangkaian tahapan yang harus dilalui untuk mengubah input berupa transaksi sehingga menghasilkan output berupa laporan keuangan. Siklus akuntansi itu ada 8 tahap. Yang pertama itu adalah transaksi usaha, yang kedua ada pembuatan bukti asli, yang ketiga ada pencatatan dalam buku harian, yang keempat ada pencatatan buku besar dan buku kecil, yang kelima ada neraca lanjur dan jurnal, yang keenam ada laporan keuangan, yang ketujuh ada jurnal penutup, dan yang kedelapan ada neraca saldo setelah penutup. 1. Transaksi usaha. Dalam dunia akuntansi, transaksi adalah aktivitas bisnis apapun yang berdampak langsung pada status finansial dan laporan keuangan bisnis. Adapun bentuk-bentuk transaksi, yang pertama itu penjualan secara tunai maupun kredit. Yang kedua, menerima pembayaran tunai dari faktur yang telah jatuh tempo dari pelanggan. Yang ketiga ada membeli aset tetap dari supplier. Yang keempat ada pencatatan, penyusutan atau depresiasi aset dari waktu ke waktu. Yang kelima ada membeli persediaan barang dari supplier. Yang keenam melakukan investasi di bisnis lain. Yang ketujuh ada meminjam uang dari kreditor. Yang kedelapan membagikan dividen kepada para investor. Yang ke-9 menjual aset ke pihak ketiga. Jenis-jenis transaksi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan hubungan institusi. Yang pertama itu ada transaksi internal. Transaksi internal terjadi di mana tidak ada pihak eksternal yang terlibat. Contohnya pencatatan penyusutan aset tetap dan realisasi hilangnya aset yang disebabkan kebakaran. Yang kedua adalah transaksi eksternal, adalah jenis di mana bisnis bertukar nilai dengan pihak eksternal. Contohnya termasuk pembelian barang dari supplier. Lalu yang kedua ada berdasarkan penukaran uang. Dibagi menjadi 3, yaitu transaksi tunai, di mana uang tunai dibayarkan atau diterima langsung pada saat transaksi terjadi. Kedua, transaksi non-tunai. Transaksi ini tidak terkait dengan apakah uang telah dibayarkan atau akan dibayarkan di masa depan. Yang ketiga, ada transaksi kredit. Dalam transaksi kredit, uang tunai tidak langsung berpindah tangan pada saat transaksi berlangsung. Dan selanjutnya, jenis transaksi selanjutnya itu berdasarkan tujuan. Itu dibagi menjadi 3, yaitu transaksi bisnis. Segala bentuk kegiatan sehari-hari yang membuat bisnis tetap berjalan. Contohnya, penjualan dan pembelian, sewa bangunan, iklan, dan pengeluaran lainnya. Yang kedua, ada transaksi non-bisnis. Tidak melibatkan penjualan atau pembelian, contohnya donasi dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, transaksi pribadi dilakukan untuk keperluan pribadi seperti perayaan ulang tahun. Kedua adalah pembuatan buku asli. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kwitansi, adalah bukti bahwa seseorang atau badan hukum telah menerima sejumlah uang tunai. Yang kedua ada faktur penjualan. Setiap penjualan secara kredit memerlukan bukti yang disebut faktur. Yang ketiga ada bukti-bukti lain, misalnya nota-nota dari bank, nota debit dan nota kredit, serta bukti pengiriman atau penerimaan barang. 3. Ada pencatatan dalam buku harian. Transaksi dicatat pertama kali yang disebut buku harian atau jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologi dan transaksi entitas. Isi dari jurnal itu yang pertama ada tanggal, dua ada nama perkiraan, yang ketiga kolom debit menunjukkan jumlah yang didebet, keempat ada kolom kredit menunjukkan jumlah yang dikredit. Adapun proses pencatatan jurnal.
Yang pertama, mengidentifikasi transaksi dari dokumen sumber. Yang kedua, menentukan setiap perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut dan mengklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, menetapkan setiap perkiraan tersebut mengalami penambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh transaksi itu. Yang keempat, menetapkan harus debit atau kredit. Yang kelima, memasuki transaksi ke dalam jurnal. Ada pencatatan buku besar dan buku kecil. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengitisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Dengan buku kecil, buku tambahan disebut buku sebagai buku besar pembantu adalah sekelompok rekening khusus mencatat detail informasi perincian utang piutang usaha. Buku tambahan utang adalah rincian dari akun utang dagang berdasarkan nama-nama supplier. Ini adalah contoh-contoh dari buku besar dan contoh dari buku tambahan. Neraca lajur, neraca saldo adalah suatu daftar dari saldo-saldo perkiraan ini dan karenanya menunjukkan apakah total debit sama dengan total kredit. Jadi suatu neraca saldo merupakan suatu alat untuk mengecek atas kecermatan pencatatan dan pembukuan. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sarana utama bagi perusahaan mengkomunikasikan informasi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Laporan ini terdiri dari neraca, laporan laba rugi, komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan keuangan. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang memindahkan nilai sisa pendapatan, beban, dan pengambilan pribadi masing-masing perkiraan ke dalam perkiraan modal. Langkah-langkah penutupan perkiraan suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendebitkan setiap perkiraan pendapatan sebesar nilai sisa kreditnya, mengkredit itisar laba rugi sebesar jumlah total pendapatan, mengkreditkan setiap perkiraan beban sebesar nilai sisa debitnya, mendebit itisar laba rugi sebesar total beban, mendebit itisar laba rugi sebesar nilai sisa kreditnya dan mengkredit perkiraan modal. Ada mengkreditkan perkiraan pengambilan pribadi sebesar nilai sisa debitnya, mendebit perkiraan modal pemilik perusahaan. Jurnal penutup, ini adalah contoh dari jurnal penutup. Neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutup adalah pengujian terakhir mengenai ketepatan penjualan dan pemindah bukuan ayat jurnal penyesuaian dan penutupan seperti seperti halnya neraca saldo yang terdapat pada awal pembuatan neraca lajur. Neraca saldo setelah penutupan adalah daftar seluruh perkiraan dengan nilai sisanya. Langkah-langkah ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa buku besar berada pada posisi seimbang untuk memulai periode akuntansi berikutnya. Neraca saldo setelah penutupan diberi tanggal perakhiran periode akuntansi di mana laporan tersebut dibuat siklus akuntansi. Ini adalah contoh soal jurnal umum. PT PM perusahaan ini dikelola oleh Tuan Randy. Di tanggal 1 Juni, Tuan Randy menyetor dana sebesar 25 juta rupiah sebagai setoran modal. Jadi, kita masuk
memasukkan kas ke debit sebesar 25 juta rupiah dan modal awal ke kredit sebesar 25 juta rupiah. Pada tanggal 2 membayar sewa gedung 44.500.000 selama 1,5 tahun. Lalu kita masukkan ke datanya, sewa gedung masuk ke debit sebesar 4.500.000 dan kas masuk ke kredit sebesar 4.500.000. Pada tanggal 5 Juni menerima pendapatan jasa sebesar 1.500.000. Tanggal 5 kita masukkan kas ke debit sebesar 1.500.000 dan pendapatan jasa ke kredit sebesar 1.500.000. Pada tanggal 9 Juni menerima uang dari bagi hasil dengan PT UI sebesar 3.500.000. Di tanggal 9 kita masukkan kas ke debit sebesar 3.500.000 dan bagi hasil kerjasama dengan PT UI masuk ke kredit 3.500.000. Lalu pada tanggal 10 membeli peralatan seharga 1.475.000 secara kredit dengan uang muka 500.000. Jadi pada tanggal 10 peralatan masuk ke debit sebesar 1.475.000 dan kas masuk ke kredit sebesar 500.000 rupiah dan utang masuk ke kredit sebesar 975.000 rupiah. Pada tanggal 12 Juni membeli perlengkapan seharga 3.700.000 pada tanggal 12 Juni membeli perlengkapan seharga 375.000. Jadi kita masukkan ke data, perlengkapan masuk ke debit sebesar 375.000 dan kas masuk ke kredit 375.000. Selanjutnya pada tanggal 13 Juni menerima pendapatan jasa sebesar 550.000 rupiah. Pada tanggal 13 kita masukkan kas ke debit sebesar 550.000 rupiah dan pendapatan jasa ke kredit 550.000 rupiah. Lalu pada tanggal 15 Juni membayar beban air, listrik, wifi, dan telepon sebesar 4.475.000 rupiah. Jadi membayar beban kita masukkan ke debit 4.475.000 dan kas kita masukkan ke kredit 4.475.000 rupiah. Dan terakhir ada pada tanggal 20 Juni menerima uang dari bagi hasil dengan kerjasama PT VM sebesar 3.750.000. Kita masukkan kas ke debit 3.750.000 dan bagi hasil kita masukkan ke kredit sebesar 3.750.000. Setelah dijumlahkan, debit mendapatkan total 45.125.000 rupiah dan kredit mendapatkan total 45.125.000 rupiah. Berarti data dari jurnal umum ini balance. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.